pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Dua pencuri motor di Metro dihakimi massa, satu tewas dan satu lagi kritis. Tiga orang jadi tersangka dalam kasus tawuran geng motor yang menewaskan seorang remaja di Bandar Lampung. Kanan tuh. Akibat pasokan dari agen menurun, harga cabai hingga ayam potong naik menjelang Hari Raya Natal. Pegawai Negeri Sipil atau PNS di pemerintah Provinsi Bengkulu berinisial NR ditangkap petugas Renakta Polda Lampung akibat mencabuli anak tirinya di Jati Agung, Lampung Selatan. Tersangka ditangkap di Kepulauan Riau saat akan melarikan diri ke luar negeri. Korban seorang bocah perempuan berusia 12 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan dilakukan tersangka di rumahnya saat sepi dan beberapa kali di mobil saat mengantarkan korban berangkat sekolah. Awalnya korban tidak berani menceritakan aib bapak tirinya karena diancam akan dianiaya dan ditelantarkan. Waktu kejadiannya sudah bulan November yang lalu, yaitu sekitar tanggal 25 bulan November yang lalu. Tadi untuk TKP-nya sudah disampaikan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian untuk tersangka Nurrohmin, ini laki-laki udah pasti, dan ini sebagai tercatat sampai dengan sekarang masih sebagai pegawai negeri di Bengkulu. Ya, jadi pegawai negeri di Bengkulu. Yang kesemuanya itu dilakukan pada saat mengantar ke sekolah di jalan, di dalam mobil. Dan terakhir itu dilakukan di dalam rumah ya, di dalam rumah tanggal 25 November 2024. Nah, dalam keadaan si ibunya tidak ada, ibu korban tidak ada. Kemudian dari mana diketahui setelah kejadian peristiwa itu adik daripada si korban itu cerita karena kakak adik ini saling cerita kepada ibunya kalau si kakaknya ini takut bertemu dengan ayah tirinya karena diremas-remas. Tersangka dan ibu korban menikah pada awal 2024 lalu. Pencabulan terhadap korban terungkap setelah terpergok oleh ibu korban yang kemudian dilaporkan ke polisi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dipecat sebagai PNS dan harus menjalani hidup di penjara dalam waktu yang lama. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara telah menanti tersangka. Arsadi Saputra melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang perempuan anggota DPRD Lampung Selatan bernama Supriyati jadi tersangka kasus pemalsuan ijazah. Supriyati ditangkap bersama Ahmad Sahrudin selaku Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM yang menerbitkan ijazah paket C palsu. Keduanya kini ditahan di Mapolda Lampung. Supriyati ditangkap setelah dilantik sebagai wakil rakyat dalam 4 bulan lalu. Tersangka memakai ijazah palsu untuk syarat pencalonannya sebagai anggota DPRD dari daerah pemilihan atau Dapil 6, meliputi Kecamatan Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram. Kasus ini terungkap setelah nomor induk siswa nasional di ijazahnya diketahui atas nama orang lain. Sudah melakukan penyidikan terkait adanya dugaan ijazah palsu yang diterbitkan oleh PKBM Bougainville di Lampung Selatan, di mana ijazah ini digunakan oleh saudara Supriyati pada saat melakukan pendaftaran sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Namun demikian ketika dicek ijazah tersebut dengan NISN yang ada, terdaftar adalah milik orang lain, yaitu Saudara Supriyadi. Oleh karena itu setelah melakukan gelar perkara dan sebagainya, pada tanggal 6 Desember telah ditetapkan 2 orang, yaitu Saudara Supriyati selaku pengguna ijazah tersebut dan juga Saudara AS selaku penerbitnya sudah menjadi tersangka. Polisi masih mendalami kasusnya guna mencari kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat. Tersangka diancam hukuman hingga 5 tahun penjara dan diberhentikan sebagai anggota DPRD Lampung Selatan. Masyarakat juga diminta ikut mengawasi kinerja para anggota dewan hingga penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Penyidikan tawuran geng motor yang menewaskan seorang remaja bernama Freddy Saputra di Bandar Lampung mulai mendapat titik terang. Dari 6 pemuda yang ditangkap, 3 diantaranya ditetapkan tersangka dan 3 lainnya dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak terbukti terlibat dan perannya hanya ikut-ikutan saja. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto pada Sabtu siang menyatakan 3 tersangka tidak terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban. Namun saat tawuran itu, ketiganya terbukti membawa senjata tajam. Pada kasus ini, ketiga tersangka dijerat pasal tentang membawa senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Bertiga ini membawa senjata tajam, bersiap untuk melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Namun mereka belum sempat melakukan kekerasan, sehingga untuk 3 orang ini kami jadikan tersangka untuk kasus membawa senjata tajam. Lalu untuk 3 orang, yaitu di sebelah kanan, mungkin bisa dilihat, untuk 3 orang ini ada di kelompok pelaku, namun yang bersangkutan tidak sempat melakukan kekerasan dan tidak membawa senjata tajam, sehingga kami kembalikan kepada orang tuanya. Untuk motifnya ada dendam pribadi dari kelompok korban dan kelompok tersangka, namun untuk lebih jelasnya kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, 3 pemuda yang tidak terlibat dibolehkan pulang dengan syarat dijemput orang tuanya dan menandatangani surat kesanggupan tidak mengulangi perbuatannya. Menyampaikan berubah, jadilah anak generasi muda yang berbakat dan bermanfaat bagi dirimu dan bangsa. Itu aja, Pak. Penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan polisi untuk memburu pembunuh korban dan pimpinan geng motor. Polisi mengimbau para pelaku yang telah diketahui identitasnya supaya menyerahkan diri sebelum ditangkap. Fabila Ste melaporkan dari Bandar Lampung. Kasihan, anak-anak ini masa depannya.